Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Masjid, rumah Allah, dan tempat umat Islam melaksanakan ibadahnya. Masjid, tempat umat Islam berinteraksi dengan penciptanya. Dan masjid pula tempat persinggahan kita saat nanti disalatkan untuk menuju ke alam kubur. Kata-kata tersebut mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi gambaran masjid sangat-sangat penting. Untuk kita, umat Islam di Indonesia, masjid mempunyai organisasi yang menaunginya, yaitu Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, serta persatuan umat Islam. Dewan Masjid Indonesia atau DMI diketuai oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak tahun 2012 sampai sekarang. Dewan Masjid Indonesia yang semula organisasi yang netral di saat mendekati kontestasi pesta politik di Indonesia sepertinya mulai ikut turun dalam perpolitikan Indonesia. Sebenarnya sih harapan-harapan umat Islam adalah Dewan Masjid Indonesia mampu bersikap netral dan menjadi penyejuk umat saat panasnya hawa persaingan politik di Indonesia. Dewan Masjid Indonesia memang banyak melakukan program-program kebaikan untuk umat Muslim. Dan yang terbaru, Dewan Masjid Indonesia menunjuk Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia melalui Rapimnas atau Rapat Pimpinan Nasional ketiga Dewan Masjid Indonesia di Jakarta. Hasil Rapimnas mengatakan pengurus masjid dilarang memberikan panggung politik untuk tokoh politik dalam 2024 nanti. Ini agak berbanding terbalik ya dengan sikap Dewan Masjid Indonesia atau DMI yang sebelumnya di mana ketua umumnya Haji Muhammad Yusuf Kala agak seperti berat sebelah atau menjadi pendukung salah satu calon presiden yaitu Anies Rashid Baswedan. Bahkan ketegasan Dewan Masjid Indonesia pun dipertanyakan saat banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pendukung calon presiden Anies Rashid Baswedan. Salah satu contohnya adalah saat beredar tabloid Anies Baswedan di Masjid Al-Amin Malang. Tabloid ini berisikan tentang kesuksesan Anies Rashid Baswedan. Alih-alih bertindak tegas, Dewan Masjid Indonesia hanya memberikan statement melalui sekretaris jenderalnya, Imam Adarukutni, yang mengatakan, ya tabloid itu ya kalau beredar di situ bagaimana masyarakatnya atau masjidnya yang melihatnya atau yang menerimanya. Bahkan Dewan Masjid Indonesia pun belum mengeluarkan sikap resmi terkait tabloid atau kasus tabloid tersebut. Bahkan pada kasus yang kedua, yaitu masjid dijadikan alat atau media kampanye Partai Umat besutan Amin Rais. Kadernya membentangkan bendera partai di dalam masjid di kota Cirebon. Lalu tanggapan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia pun
Muhammad Yusuf Kalla ya seperti hal sepele. Beliau mengatakan dengan sepele kalau partai umat itu melakukan atau hanya melakukan sujud syukur di masjid. Karena sebelumnya partai umat ini tidak lolos verifikasi pemilu, tetapi akhirnya bisa ikut pemilu. Jadi hal seperti ini dianggap hal wajar oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia. Sampai dia mengatakan pula bahwa hukum tentang membentangkan bendera partai di dalam masjid belum berlaku karena belum masa kampanye. Ucapnya. Padahal menurut saya sebagai rumah ibadah, sebagai tempat suci, netralitas masjid menjadi utama atau sangat utama karena akan berdampak dengan pecahnya para jamaah yang mungkin kita ketahui setiap jemaah mempunyai pandangan politik yang berbeda. Dan harusnya Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid mengetahui itu. Apalagi Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla adalah seorang negarawan yang sangat besar di Indonesia. 2 kali menjadi atau 2 periode menjadi wakil presiden. Bukan hanya sekedar berkata-kata hal sepele. Atau mungkin kasus-kasus tersebut berkaitan dengan para pendukung Anies Rashid Baswedan. Sehingga ketegasan Dewan Masjid Indonesia menghilang. Kini secerca harapan muncul setelah Jenderal Budi Gunawan menjadi Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Kepala Badan Intelijen Negara ini pasti tahu betul apa yang dapat memunculkan perpecahan yang dapat berimbas kepada keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Budi memang sudah teruji ya. Apalagi Jenderal Budi Gunawan juga sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kita ketahui Ketua Umum PDIP ini sangat toleransi dan anti radikalisme. Pengangkatan ini juga memunculkan harapan untuk menekan angka radikalisme yang biasa merekrut anggotanya melalui proses pengajian atau kajian-kajian di masjid-masjid. Kita semua berharap masjid menjadi pelopor dan awal perjuangan amal ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih, sekian dulu di Tampol. Kita akan ketemu lagi di episode Tampol-Tampol berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.